Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Para santri sekalian secara khusus bisa tumbuh rasa cinta yang benar kepada negara Indonesia untuk membangun negara Indonesia seperti halnya apa yang menjadi perjuangan dari para pejuang-pejuang kemerdekaan di dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, dan sudah diproklamasikan oleh beliau Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Para siswa dan asatidzah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Darinya kita terbebas dari perbudakan, penjajahan, dan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk bisa mewujudkan kehidupan yang lebih manusiawi, yang lebih bisa sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita selaku warga dan bangsa Indonesia. Para santri sekalian dan para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya setelah cukup membuat kita menjadi warga yang sangat hina apabila terjajah, makanya kita bersyukur dengan lepasnya penjajahan itu kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, man la yashkurin nas la yashkurillah, siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia maka dia juga tidak bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud kita berterima kasih kepada perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia minimal sekali kita wujudkan dengan yang pertama sebagai seorang asatidzah atau sebagai seorang tenaga pendidik adalah bagaimana kita berusaha menjadikan anak didik kita menjadi anak didik yang cerdas, yang berjiwa yang baik, yang memiliki jiwa yang luhur, memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian juga menjadi tugas kita atau menjadi tugas seorang pendidik adalah bagaimana menjadikan santri itu santri yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amanah dari Pancasila yang pertama, dari sila yang pertama bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa, maka sudah sangat seharusnya bagi semua kita, semua santri senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengesahkannya, yang mewujudkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini adalah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kita menafikan, kita menolak segala budaya-budaya yang mengajak kita berbuat syirik kepada Allah. Kita menolak dan kita mengingkari segala budaya-budaya yang mengajak kita menyembah kepada tamadil ataupun kepada patung-patung
dan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jamaah sekalian, para ikhwah, para santri, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjadi tugas seorang pendidik selain menjadikan bagaimana santri mengenal Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagaimana amanah dari Pancasila. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ini menuntut kita selaku pendidik dan selaku santri bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia, memiliki jiwa yang baik, menjadi warga negara yang baik, yang cinta kepada negaranya, yang cinta dengan keamanan, yang cinta dan membantu masyarakatnya. Maka ini adalah salah satu tujuan yang digariskan, makna yang digariskan di dalam sila yang kedua adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah SWT dan juga menjadi warga negara yang baik. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka menjadi kewajiban kita selaku muslim, sebagai warga negara yang beragama Islam, harus mengedepankan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, jiwa patriotisme, dan juga cinta terhadap negerinya dengan baik. Maka sangat disayangkan apabila seorang santri itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, memiliki kebiasaan yang tidak baik, seperti mungkin membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti mungkin tidak memperhatikan jam-jam pelajaran, seperti mungkin seorang santri itu menzalimi dan mengganggu temannya. Kita juga mencintai saudara kita, kita menjadikan teman kita sebagai orang yang kita sayangi, yang kita jadikan berikan perlindungan dan penjagaan, bukan kita menzalimi. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka bagaimana seorang yang beriman satu dengan yang lainnya bermusuhan? Sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan dengan apa yang digariskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga sila-sila di dalam Pancasila itu sendiri. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga amanah yang lain bisa kita ingatkan melalui sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Sila yang ketiga adalah setelah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Maka para ikhwah sekalian, para santri sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, persatuan atau ukhuwah, dan kita berada dalam sebuah pesantren yang bernama Ma'hadul Ukhuwah, adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat harus kita jaga. Dengan persatuan akan ada kekuatan. Ketika seseorang tidak bersatu, bercerai-berai, maka lemah dan mudah diserang oleh musuh. Dan kita mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan Indonesia, para pejuang kemerdekaan, mereka bersatu padu, mereka satu barisan di dalam mengusir penjajah. Sehingga orang-orang yang berkhianat terhadap Pancasila, orang-orang yang berkhianat terhadap perjuangan juga nanti akan hancur. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam sejarah perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Maka persatuan ini harus kita wujudkan para ikhwah sekalian. Bagaimana kita dengan teman-teman kita bersatu dalam kebaikan? Tentunya kita najtami alal haqqi. Kita berkumpul di atas kebenaran, bukan kita berkumpul untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin di antara santri kadang punya kebiasaan untuk saling punya rencana, saling menopang, membela dan membantu dalam hal yang tidak baik. Maka hal ini harus dihilangkan. Karena persatuan kita adalah persatuan di atas kebaikan, bukan persatuan untuk menjatuhkan dan membuat keonaran. Jemaah sekalian, para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persatuan ini sangat penting kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah, maka kita dapatkan di sana dalil-dalil yang menuntut kita untuk menjaga persatuan. Cukuplah satu ayat di dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, menjadi penguat makna persatuan itu sendiri. Hendaklah kalian tolong-menolong di dalam perkara kebaikan, ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Kita bersatu padu di dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk negeri kita,
masyarakat kita. Para ikhwah sekalian, para ustaz, para santri, para siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sila yang berikutnya, sila yang keempat setelah persatuan Indonesia adalah yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ini bisa kita mengambil satu faedah penting, makna yang agung, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai santri, sebagai anak, sebagai pendidik adalah suka bermusyawarah, suka bertukar pendapat untuk mencari yang terbaik. Iya. Ini yang menjadi roh perjuangan Indonesia. Warga Indonesia adalah mereka senantiasa suka untuk bertukar pikiran, untuk bertukar pendapat, untuk mencari solusi, sehingga kita mengetahui yang namanya kehidupan pasti banyak masalah. Antum di pondok, belajar di pondok pasti akan mengalami berbagai macam masalah. Maka hendaklah gunakan mulut kalian untuk menyampaikan masalah-masalah itu kepada orang-orang yang antum percayai untuk mendapatkan solusi. Gunakan juga pikiran-pikiran kalian untuk bagaimana mencari yang terbaik ketika mendapatkan musibah dan ujian di dalam antum menuntut ilmu. Para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hal ini tidak bisa terlepas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa suka bermusyawarah, suka mencari yang terbaik. Dan ini yang dicontohkan oleh salafun shalih ketika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan, tentu mereka akan datang kepada ahlul dzikri, ahlul ilmi, mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui. Dan demikian pula yang kita ingatkan, hendaklah kita bertanya kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita yang lebih tahu ketika kita mungkin mendapati masalah, sehingga kita harapkan belajar di sini bisa betah, bisa nyaman, bisa semangat dan sebagaimana cita-cita orang tua pada antum sekalian bisa menjadi anak-anak yang sukses dalam menuntut ilmu. Yang kelima adalah sila setelah yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana keadilan al-adalah adalah bukti dari seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk bisa berbuat adil terhadap diri kita. Kita punya hak mata kita, telinga kita, tubuh kita, anggota badan kita punya hak-hak untuk mendapatkan pahala. Maka hendaklah kita tegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tegakkan ibadah agar anggota tubuh kita mendapatkan haknya di dalam kebaikan-kebaikan itu. Setiap tulang belulang kita, setiap sendi-sendi tubuh kita punya hak, maka hendaklah kita berikan haknya. Jangan sampai di antara santri kadang terlalu berlebihan ketika bermain sehingga melupakan hak anggota tubuh untuk beristirahat. Terlalu berlebihan dalam bermain sehingga melupakan hak akal dan hati untuk dijernihkan, untuk ditambahkan ilmu. Sehingga terlalu banyak bermain membuang waktu dan mengorbankan kesehatan. Maka ini melalui kesempatan ini kami ingatkan sebagai warga negara yang baik, sebagai santri yang teladan adalah senantiasa berusaha mewujudkan keadilan untuk dirinya sendiri. Dan sebaik-baik santri yang adil, warga yang adil, manusia yang adil adalah ketika bisa memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka kami ingatkan melalui kesempatan ini juga semua santri untuk tidak meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanyakan kepada seorang sahabat, Nabi Muhammad bertanya kepada seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apa haknya Allah atas hambanya dan apa haknya hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian katakan, "Haqqul ibadi 'ala Allah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dan haknya seorang hamba dari Allah yang akan didapatkan ketika dia menunaikan kewajiban adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Maka ini haknya Allah SWT. Kita ingatkan, yang pertama sebagai santri yang baik, ia tertuntut untuk bagaimana beribadah dengan baik. Dan melalui kesempatan ini kami juga mengingatkan di antara poin-poin penting sebagai seorang santri yang baik adalah yang pertama disiplin, tertib di dalam waktunya.
tertib di dalam waktunya. Maka kami berharap kesempatan yang ada di sini menjadi modal bagi antum untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi warga negara yang lebih baik, ya, karena warga negara yang baik adalah warga negara yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan yang berkuar-kuar cinta merah putih namun tidak beribadah, tidak menyembah Allah, tidak menunaikan sholat. Maka ini menjadi perkara yang penting, ya, kita gariskan bahwasanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Islam dan risalahnya Nabi Muhammad SAW di atas segala-galanya, dan itu semua tidak akan bertentangan dengan cinta kita dan kepatuhan kita kepada negara kita Republik Indonesia ini. Para sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali kami berharap, ya, semua santri, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan kepada negeri kita, kepada orang tua antum, kepada ustadz-ustadz antum, kepada diri antum, ya, sehingga bisa mendapatkan keberkahan yang sebaik-baiknya. Al-barakatuh, ya, keberkahan sesuatu yang kita harapkan, ya, ziyadatul khair, ya, sesuatu yang baik yang terus bertambah. Yang ini yang kita harapkan, sehingga ilmu yang baik terus kita dapatkan, ibadah yang baik yang sudah yang sunnah terus kita bisa kerjakan, akidah yang lurus, hati yang bersih bisa kita dapatkan, ya. Dan ini adalah keberkahan ilmu. Dan tanpa kita berdoa, tanpa kita niat yang ikhlas, itu semua tidak akan kita dapatkan. Maka keikhlasan kita adalah berada di sini menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, senantiasa harus kita perhatikan, kita, ya, luruskan lagi, kita tata lagi hati-hati kita ini agar mendapatkan keberkahan. Begitu juga para santri, ya, sama halnya, ya, harus senantiasa mengingat amanah dari orang tua, ya, meluruskan niat, ya, bahwasanya di sini adalah untuk belajar. Dengan berpisah dengan orang tua itu adalah, ya, pengorbanan. Antum kadang di sini harus makan yang tidak seperti di rumah, itu juga perjuangan. Maka jangan sia-siakan perjuangan itu dengan kita terlena terlalu banyak bermain, terlena dengan teman-teman kita, ya, sehingga kita terlalu banyak ngobrol, terlena dengan hawa nafsu kita, sehingga kita malah main colong-colongan dengan ustadz-ustadz kita. Di saat ustadz mengajar kita nggak belajar, di saat ustadz meminta antum setoran membaca Al-Quran, disimak Al-Qurannya, antum nggak mau setoran, nggak mau disimak. Ya, ini antum sebenarnya sedang mendolimi diri sendiri. Kita membawa amanah dari orang tua untuk mengajari antum, antum membawa amanah dari orang tua untuk diajar oleh kita. Maka kalau antum tidak mau diajar oleh kita, padahal kita sudah siap mengajar, bagaimana cita-cita dan target akan terwujud, ya. Yang penting kita terus berusaha, kita berusaha sebaik-baiknya. Kita ingatkan saudara kita, teman-teman kita yang mungkin malas, yang mungkin tidak semangat, ya, untuk, ya, lebih baik lagi dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita sebagai orang atau santri yang diharapkan, ya, kedepannya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, namun ternyata kita tidak mengisi hari-hari kita di saat kita kecil, di saat kita muda, ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Padahal akan tiba saatnya antum akan menggantikan posisi-posisi para ustadz-ustadz antum, akan menggantikan posisi orang tua antum, akan menggantikan posisi para pemimpin negeri ini, untuk bagaimana negeri ini bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur, lebih damai, lebih sejahtera. Ini tentunya yang diharapkan oleh semuanya. Dan kita berdoa sebagaimana, ya, Nabi Ibrahim juga berdoa, ya, kita bisa melihat dalam surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, di sana kita melihat, ya, di dalam surat Ibrahim, ayat-ayat rentetan ayat yang sangat indah, ya, bagaimana Nabi Ibrahim, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah taala memberikan, ya, keberkahan, ya, hurmah kepada Nabi, kepada negeri Mekah, ya. Al-balad di situ adalah negeri Mekah. Karenanya Nabi Muhammad SAW juga berdoa agar Madinah dijadikan negeri yang berkah juga. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya agar Mekah dijadikan negeri yang berkah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mohon kepada Allah
dalam tafsir ya di sana disebutkan seperti itu. Nabi Muhammad juga memohon agar Madinah dijadikan negeri yang berkah. Maka kita kenal di sana ada ya dua negeri yang suci, ya, dua negeri yang suci, Mekah dan Madinah. Nabi Ibrahim berdoa ya agar dijadikan negerinya ya aminan. Berarti penduduknya mendapatkan keamanan, warganya mendapatkan keamanan, ya. Kemudian mendapatkan rezeki. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Ya, berikan rezeki berupa buah-buahan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang sangat penting ya. Kita ya memperjuangkan tauhid, kita belajar tauhid siang malam, dan kita mengajak orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala siang dan malam ya. Karena ini adalah perkara yang penting, tidak boleh lepas. Ya, ada perkara yang tidak bisa kita lepaskan satu detik pun, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan mengikhlaskan dalam keimanan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lepas sedetik pun, sesaat pun dari perjalanan hari-hari kita. Maka ini menjadi perkara yang penting ya, menjadi satu hal yang kita jadikan pemicu dan modal yang kuat di dalam kita mengharapkan kemerdekaan yang hakiki, yaitu penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjauhi ya segala bentuk kesyirikan, karena makna dari tauhid itu adalah itu tidak bisa lepas. Ketika seorang hanya berdoa yang memohon kepada Allah atau berusahanya beribadah saja, namun dia tidak membersihkan peribadahannya dari kesyirikan, maka belum sempurna. Dan makna Islam itu sendiri adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, kita bisa melepaskan ya diri kita dari kesyirikan dan pelakunya. Dan ini menjadi satu ciri khas tersendiri sebagai warga negara yang baik, adalah warga negara yang dia juga ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, dan kami cukupkan. Nanti kita minta ada Pak Kiai yang bisa berdoa menutup acara ini ya, agar negeri kita mendapatkan keberkahan, para santri sekalian, orang tua juga mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, banyak kekurangan dari kami selaku inspektur upacara. Kami mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun dan perbaikan atas segala kekurangan yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta upacara, para santri dan para asatidzah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kegiatan upacara ini, mana kita tutup dengan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada negeri kita ini, negeri Indonesia, juga seluruh penduduk umat Islam, dan juga seluruh kita santri dan para haji semuanya diberikan kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah ya Rabbi, Tuhan yang Maha Perkasa, kobarkanlah semangat juang yang tak pernah redup. Karuniakanlah kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara
falsafah hidup, semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah negeri kita ini negeri yang berkah, negeri yang senantiasa Engkau berikan kebaikan, negeri yang senantiasa Engkau ampuni atas dosa-dosa umat Islam. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami semangat di dalam menuntut ilmu, mencari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق